hari ini. Kenalin, aku Mahalini. Oh ya. Udah lama banget gak ada acara kayak gini, jadi kayak bingung mau apa ya. Kebetulan hari ini adalah hari dimana album ini kepada semua teman-teman yang ada di sini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Semoga teman-teman di sini tetap stay buat dengerin dari awal sampai akhir acara nanti. Terima kasih. Tepuk tangan sekali untuk Mahalini. Oke. Oh, buat saya apa buat Mahalini? Oh, buat maaf, buat saya. Mohon maaf. Ini selamat atas acara hari ini, hearing session. Ini adalah orang-orang yang beruntung yang pertama kali akan mendengarkan. Sekali lagi hampir epic comeback ya. Oh iya, sedikit ya, hampir ya beda 2 ya kita sore kemarin. Yang penting timnya menang ya. Bisa nanti kita tanding lagi ya. Berarti Mahalini selain bisa menjaga melatih Vibra juga melatih Vibora ya. Oh iya. Iya, melatih Vibora. Vibora ya. Vibora. Tepuk tangan sekali lagi buat Mahalini teman-teman semua. Kita akan berbincang-bincang sedikit, tapi ngobrol singkat tentang album Koma. Jadi saya untuk manajer dari Hits Record untuk ikut bergabung bersama Mahalini sejenak. Kita sambut tepuk tangan yang meriah untuk Mas Sefri. Silakan Mas Sefri. Ini Mas Dom nggak hidupnya cuma satu doang hidupnya. Mereka hidupnya satu doang, Mas Dom cuma satu. Dengarkan ke teman-teman semua untuk bisa menilai bareng-bareng untuk karyanya Mahalini ke depan. Jadi memang pengennya melibatkan teman-teman yang ada di dekat Mahalini, media yang selama ini mensupport, platform, keluarga, dan teman-teman semua yang tim musiknya Mahalini semuanya memang ingin dilibatkan di hearing session albumnya Mahalini yang baru. Ini total ada 10 lagu ya Mas, dengan 7 lagu terbaru. Boleh ceritain mungkin gak kesulitan? Aku kayaknya kesulitan ya Mas. Kok ketawa sih? Iya keren. Memang musisi kan harus punya visi teman-teman. Jadi Mahalini salah satu musisi Indonesia yang saya kenal yang memang anaknya detail banget. Kecil-kecil tuh dibikin banget. Tulisan ada coretan dikit udah tuh. Blebernya seminggu. Nah ini juga maaf saya potong, ini juga berhubungan dengan teman-teman tadi kan dapat form ya. Di sini ada form. Oh doanya teman. Langsung aja. Hearing season kali ini langsung akan dipandu oleh Mas Sefri dan juga Mahalini. Selamat mendengarkan. Sekali lagi saya mohon untuk tidak merekam lirik-lirik yang ada di atas dan memposting. Merekam boleh, tapi postingnya nanti aja istilahnya.
Jadi lagu ini kenapa dimasukin ke album selain ada story-nya juga dia albumnya juga naik ya. Enggak bercanda. Biar penopang ya enggak bercanda. Jadi kebetulan Mencintaimu itu kan rilisan terakhir sebelum vakum banget. Jadi kayak sayang aja gitu lagunya tuh. Aku suka banget waktu itu karena pengerjaannya tuh kebetulan juga 4 hari. Tiba-tiba aku bilang ke Mas Efri, Mas udah rilis yang bener aja gitu kan. Waktu itu salah satu film ya film itu gunain rilisan cover, jadi aku nggak mau gitu, jadi mending kita record beneran aja gitu. Nah pengerjaannya itu waktu itu 4 hari dan untungnya Mas Andi Rianto mau kita kejar-kejar selama 2 hari ya. Dan pengerjaannya hebat banget. Nah Mas Andi di sini belum datang, oke. Iya kita dari 0 4 hari bikin tim, terus 2 hari bikin musik, hari keempat kita udah selesai recording. Jadi lagu itu waktu itu benar-benar filmnya judulnya Miracle in Cell Number 7 Para Falcon. Ada? Halo Mas. Satu lagi Mati-Matian adalah salah satu lagu yang aku iseng untuk nge-spill di Lovecastra Fabula yang di KL, terus dia viral, terus ya alhamdulillahnya akhirnya makanya sepertinya dihujat di mana-mana, terus siapa ya? Akunnya apa? Akunnya? Enggak, nggak ingat. Aman aja. Tolong di capture ya. Mailin standby pokoknya. Oke, langsung. Gitu terus kalau pada ada yang nonton MV-nya tuh adanya isi keluarga, isi Iki, terus ada Mailin gitu karena ngerasa orang-orang itu yang benar-benar mensupport gitu. Makanya memilih itu pengen rilis deh, tiba-tiba aku bilang Mas ya gue pengen rilis ini deh, dirilisin sama dia, ya udah gitu. Gitu. Kalau dari Mas Aldi ada cerita khusus? Lagu ini sih ini berdasarkan ngobrol sama Lini, memang ini jadi salah satu lagu favoritnya dia dulu pas lagi belajar nyanyi. Terus berarti otomatis kita melihatnya udah apa, udah jago, udah tahu karena dia udah nguliknya dari zaman masih sekolah. Ya udah gas. Iya kan itu film My Heart kan? Yang Lina Zubir. Iya yang zaman dulu kan dia Lina Zubir yang dulu. Pakai perahu. Perahu ya. Itu sampai sekarang belum nyampe mereka. Sampai sekarang itu. Lanjut. Iya gitu. Iya terus kayak itu juga kan filmnya itu adalah rumah gitu. Jadi aku bisa bilang rumah itu sebagian besar bisa orang, bisa rumah itu sendiri, bisa sesuatu hal yang bikin kita nyaman juga. Kayak misalnya aku lagi punya masalah di luar sana. Sekarang kan lo punya suami ya, pasti rumah aku ya Iki gitu. Gitu misal. Iki townhouse ya maksudnya? Ada Iki townhouse. Bukan. Rizky Febian gitu kan. Ada ya gitu. Ada Rizky townhouse. Gitu. Jadi nggak selamanya pulang itu ke rumah gitu. Tidak selamanya berbentuk sebuah bangunan, tapi bisa aja berbentuk sebuah kehangatan gitu ya. Iya betul begitu. Tadi saya sempat dengar di awal itu kayak ada suara-suara anak kecil. Iya itu suara Selina. Selina ya, itu saya ingat sama permainan zaman dulu tuh kayak cublek. Jadi kebetulan tadi tuh ada ketawa-ketawa Selina kan di depan. Tapi depannya itu juga
judulnya Meong Meong, itulah lagu Bali. Lagu Bali, lagu waktu aku kecil gitu. Jadi waktu itu juga sempat pusing ya perizinannya. Untungnya ada papa waktu itu yang kesana kesini di Bali dibuat apa? Biar diizinin untuk menggunakan lagu ini gitu. Jadi papa yang ngurus selama perizinan itu. Ada rempres tapi Iya, cuma bilang sama ini nih. Kan bensin, uang bensin, uang apa lagi? Uang makan. Ya kan, uang makan. Nasi tempong Oh, juga parkir. kan. Iya, nasi tempong gitu kan. Tempomping gitu kan. Temping, benar. Ini juga malam ini bersama No Stress yang merupakan band dari Bali. Jadi ini kayak makanya saya tebak ini tentang rumah karena juga ada No Stress di sini ya kayak mau ngangkat tentang akraban atau solidaritas. Karena kan bisa dibilang nih adalah dua sisi yang berbeda ya ini. Jadi waktu itu aku tiba-tiba ngomong gini ke Mas Setri, Mas kayaknya gue sama No Stress seru kali ya gitu. Terus dia kayak apa lu coba apa gue lupa. Lu ngomong apa Mas? Oh, aku bilang gini. Jadi memang berbeda banget Mahal ini dengan No Stress. No Stress itu memang satu band yang memang punya idealis tinggi gitu. Dia liriknya tentang kritik terhadap pemerintah segala macam. Jadi begitu dari Mahal ini mengidekan gitu, dari kita coba hubungi No Stress, terus biasa gitu kayak ngubungin Mas, kami dari label Hits Records pengen kolaborasi dengan teman-teman No Stress untuk artis kita. Terus dia nanya siapa artisnya, Mahal ini. Terus dia balas lagi, Mahal ini yang penyanyi itu. Jadi kayak bilang Iya benar. betul. Iya dia balas gitu. Terus begitu akhirnya kita lock buat bisa ketemu. Kita ketemu jam berapa? 10 pagi sampai jam 3. Jam 8 pagi dia chat lagi. Kita nggak jadi bisa big workshop karena butuh ngobrol dulu. Kalau Mahal ini nyambung ngobrol sama kita, baru kita masuk studio. Jadi memang kita ikutin tahapan-tahapan yang prosesnya membangun chemistry-nya juga harus ada. Ini tuh udah aku siapin mungkin seminggu sebelumnya, kayak notasi firstnya gitu aku udah siapin dari awal. Terus chorusnya juga udah aku siapin. Jadi anehnya adalah No Stress itu kan dia apa namanya lagunya benar-benar iya kayak gitu banget kan. Tapi malah aku yang lebih nyari notasinya saat itu. Terus uniknya waktu itu aku masih bingung ini temanya akan aku apain ya gitu. Nah aku naik motor lah sama Iki waktu itu di Bali. Naik motor? Iya dong. Enggak, sewa mobil yang gitu-gitu gini om. Sewa mobil Bali gitu. Ada di sana. Sorry, rumahnya udah di Bali, kenapa harus sewa mobil? Jadi waktu itu kita naik motor pulang apa ya, pulang dari mana ya? Pedal ya kalau nggak salah. Iya. Habis itu dia ngikutin kakak aku di depan. Terus aku kayak, kok lewat sini ya jalannya? Padahal ini kan jalannya udah aku tahu dari kecil itu jalannya begitu. Tapi kok udah berubah banget gitu. Makanya tercipta lagu ini gitu. Kayak meski dunia berubah, rumahku tetap sama gitu. Karena masih ada memori-memori tersimpan di situ. Iya. Tapi naik motor lewat tol gitu nggak sih? Enggak dong, kita Canggu geng. Oh, Canggu. Iya. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ini juga asli Bali itu. Kebetulan juga pas ngumpulin lagu untuk album ini, lagu pertama diciptain di Bali. Terus akhirnya ide itu yang akan dibawa untuk identitas si album ini memang dari album Koma, album sebelumnya. Lini selalu membawa identitas dia berasal dari mana. Kalau di album Koma, teman-teman kalau lihat di artworknya itu kan memang ada nuansa Bali. Nah untuk di album Fabula teman-teman. Kalau untuk di album Koma ini memang dia lebih deep untuk dijelaskan. Maaf. Jadi lagu ini aku tulisin buat almarhum mamaku. Makanya apa agak intim banget ya musik dan semuanya gitu.
kebetulan yang bikin musik ini Mas Andi juga, tepuk tangan semuanya buat Mas Andi. Dan makasih Mas Andi, lagu ini benar-benar jadi intim banget dan jadi kayak mungkin hai. Ya jadi kebetulan kita berdua juga sama-sama kehilangan ibu, jadi mungkin Mas Andi sedikitnya merasakan apa yang aku rasain. Sama ini kan lagunya aku tulis sama kami juga sama-sama kita nggak punya orang tua, nggak punya ibu gitu. Papak masih ada di sini alhamdulillah. Jadi ya gitu, jadi lebih intim aja gitu lagunya di sini saat itu. Terus waktu itu aku di challenge banget sama Barsena dan Mas Andi untuk adlibs yang tinggi banget tadi gitu. Ya waktu itu mereka berdua enggak, kamu bisa ini, kamu bisa. Oke, fine. Akhirnya kita bisa gitu. Oh iya, waktu itu by the way Mas Andi membawa laptopnya yang sangat master itu. By the way, master membawa master. Iya, dia memperbaiki semua musiknya itu ada di situ. Jadi kayak master emang begini ya gitu. Oh emang senior ampun gitu. Jadi waktu itu dia bawa laptopnya untuk membuat musiknya, diperbaiki semuanya hari itu. Jadi pas rekaman. Pas saat itu juga boleh spill merek laptopnya. Bukan. Software-nya nggak apa-apa. Mungkin kita Mas Andi mau ngobrol sini sama. Mas Andi mau boleh menambahkan sedikit, Mas Andi silakan. Mas Pergita, Mas Andi Rianto. Aduh, aku tadi juga sedikit melirikan air mata. Beneran karena emang ceritanya personal banget. Jadi aku sama Lini itu kita emang udah tahu kita sama-sama kehilangan ibu kita tersayang itu di bulan Juli 2021 sama bulan ini gitu. Jadi waktu pertama kali kerjasama di konsernya Lini yang Fabula itu si Sarah, kemudian konser saya, kemudian pas lagi didengerin lagu ini, Lulin kok begini lagi. Jadi emang saya bener-bener nggak mau kalah karena saya pas dengar rekamannya Lini tuh dia mencurahkan 1000% gitu. Saya juga harus 1000% di sini gitu. Karena buat saya Lini tuh sekarang nyanyinya udah nggak mikir lagi nyanyi, semuanya udah rasa gitu. Terima kasih Lini. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Andi, silakan kembali lagi Mas Andi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan berikutnya kita akan mendengarkan lagu berikutnya dari berjudul Kemarilah Tenang. Biar Begini yang ditulis oleh Mahal ini bersama Randy Pandugo dan juga diproduksi oleh Randy Pandugo. Jadi lagu ini juga lagu pusing. Jadi waktu itu bener-bener aku sama Kak Randy pusing banget mikirin liriknya, lebih ke liriknya sih waktu itu karena notasinya seru banget sih bikin notasinya. Waktu itu dia sama kayak waktu sama Petra, aku minta Kak coba lo kasih gue chord aja deh, terus tiba-tiba lain ya notasinya tuh pendek-pendek semua kan, jadi nyari kosakatanya tuh susah banget gitu. Kita udah nyari udah sampai pusing banget. Akhirnya cerita satu sama lain apa yang dirasain sama Randy, apa yang aku rasain juga, jadi kita sama-sama tukar pikiran lah. Akhirnya dia kayak udah Lin lu istirahat dulu, udah gue lapar. Ternyata semua itu hanya butuh makan. Jadi after makan isi semua liriknya gitu. Lapar kan isi semua. Iya, kayak kita capek deh waktu itu. Oke. Gitu. Kalau Mas Eko ada yang mau diceritakan? Ini lagu terakhir untuk karena kita waktu itu ngumpulin 10 lagu kecil dan ada 9, terus senang untuk ngobrol, senang untuk buat karya segala macam gitu. Akhirnya ya udah ditentukan Randy segala macam. Kita sempat aku Mas Genta sama Mas Bioti manajernya Lini juga waktu itu sempat ngintip bahwa sebenarnya lagu ini dibanggakan. Ada satu lirik di kehidupan berbeda tetap ku pilih bersamamu, itu dia ngomongin reinkarnasi. Nah, ini. Terus kalian pernah nonton sore gak sih? Pernah diajakin sama Vidi. Terus kayak after aku nonton itu aku langsung ngechat Kak Randy ini lagunya relate banget, kita telat nih ngajuin buat soundtrack, aku bilang gitu. Terus kayak relate banget menjadi si sore itu gitu.
Jadi ternyata tidak disengaja ya. Tidak disengaja. Mirip ya. Ada lagi mau Ini ditambah? mau